Selamat pagi. Baik siswa, hari ini untuk kelas 2 kita menggunakan masih di buku Further Science, page 23, halaman 23. Ya, temanya adalah my daily activity, ya, aktivitas sehari-hari. Oke, unit 3, plants in my daily life. Oke, tanaman dalam kehidupan sehari saya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah gambar yang menunjukkan tema yang tadi, plants in my daily life. Nah, kira-kira ini gambar sedang memelihara hewan dan tumbuhan ya. Ada 2 orang siswa ya sedang memperhatikan atau mengamati pertumbuhan hewan dan pertumbuhan tanaman. Ya, ada yang menggunakan lip atau kaca pembesar, ada yang memberi makan, ya, tumbuhannya subur, hewan-hewannya terpelihara dengan baik dan sehat, begitu ya. Baik, langsung saja kita mau membahasnya. Oke. Berikut soal yang sudah terlampir. Ya. How do you know that the children care about the plants and animals around them? Bagaimana kamu tahu bahwasannya ada anak-anak yang peduli terhadap tumbuhan dan hewan di sekitar mereka? Kenapa? Karena sudah kita amati ya, ada anak-anak yang sangat merawat hewan dan tumbuhan tersebut. Oke, langsung saja kita menjawabnya dengan clue yang sudah terlampir ya. Kata kuncinya sudah ada di sini ya. Complete the sentence, use the words. Oke, sit, water, on land, and shuttle. Oke, option A. The girl uses a hand lens to look carefully at the leaves and insects. Oke, ada anak perempuan menggunakan lensa pembesar atau lensa kaca, lensa tangan ya, atau loop, isinya loop, untuk mengamati daun-daun ya yang mungkin ukurannya kecil, dikasih pembesar biasanya cukup jelas. Oke, jadi ada anak perempuan menggunakan lensa tangan atau loop. Untuk apa? Untuk mengamati daun-daun dan hewan serangga dengan teliti. Oke, option B, the boy feeds the rabbits and gives them water to drink. Oke, sedangkan anak laki-lakinya memberi makan kelinci dan memberi air atau minuman ya untuk hewan peliharaannya. Oke, rabbit, kelinci. C. Their chickens and rabbits have lived as shelters to live in. Oke, nah jadi ada ternak hewan yaitu ayam dan kelinci ya. Jadi ayam dan kelinci ini sering dikasih makan, kemudian bahkan si hewan ini dia mempunyai apa? Tempat tinggal, yaitu kandang. Lihat gambarnya seperti ini. Jadi tempat tinggalnya ada, ya, supaya teduh hewan tadi ini kasihlah kandang atau tempat tinggal. Ya, tempat tinggal yang bersih, tempat tinggal yang rapi, kemudian aman. Seperti itu ya. Jadi 2 orang anak ini sangat merawat hewan-hewan peliharaan tersebut. Betul-betul dirawat, dikasih makan, dikasih minum, diberi kandang supaya aman hewannya, supaya nyaman hewannya, begitu ya. Jadi pahami ya. So, nomor 2. Oke, untuk soal kedua. Describe the things you do to care for plants and animals. Jelaskan 2 hal penting yang kamu lakukan untuk merawat hewan dan merawat tumbuhan. Kira-kira apa sih hal-hal yang penting? Ini gampang sekali ya untuk merawat hewan. Oke, untuk tumbuhan, potting, watering and giving them enough sunlight. Jadi kalau kita merawat tanaman itu harus disiram, kemudian harus cukup dengan cahaya matahari. Boleh juga kamu tambahkan diberi pupuk boleh.
Ya, tanahnya harus tanah yang subur. Untuk kompos misalnya, boleh sekali. Okay, next, for animals. Nah, untuk hewan, bagaimana cara meliharanya atau merawatnya? Feeding and giving them a safe shelter. Mudah sekali ya. Oke, mudah sekali. Kita lanjut ke 24. 24, plant around us. Ya, tanaman di lingkungan tempat tinggal. Different shapes of plants. Ya, jadi berbagai macam tanaman yang ada tempat tinggal kita. Bahkan di sekolah kamu juga ada. Oke, nah pertanyaannya begini. Kamu boleh gambar ya, boleh kamu gambar tanaman yang ada di rumah kamu saja. Kira-kira kamu punya bunga apa? Tapi harus lengkap, harus ada bunganya, harus ada tangkainya, harus ada daunnya ya, sesuai dengan petunjuk di label kedua. Sorry maaf. Di soal kedua. Ya, seperti ini ya. Jadi harus ada lengkap ya. Jadi harus ada lengkap seperti ini. Ada keterangan, ada flower, ada leaf, ada stem, tangkainya. Oke? Bisa? Saya. Terus kamu sudah menemukan tanaman yang kamu dapat dari halaman rumah kamu, tempel di sini. Atau kamu cari gambar lain juga boleh. Dari media lain juga boleh kamu tempel dengan rapi, kasih keterangannya. Kira-kira tanaman ini ada di halaman mana? Ya. I found this plant in the home garden. Saya punya bunga mawar, saya temukan di mana? Okay. I found this plant in the garden. Saya punya bunga matahari, saya temukan di mana? Gitu ya. Jadi ini nggak sulit. Oke. Okay. 25. Plants and vegetables. Ya, sayur-sayuran. Termasuk tanaman juga. Oke. Okay. Saya baca. Tona's mom is making vegetable soup. Its part of its plant is using. Which part of its plant is using the land to make the correct word to its vegetable. Jadi mamanya Tono itu sedang memasak atau merebus sayur atau merebus sup sayur, ya sup sayur. Membuat sup, tapi dari bahan sayuran. Which part of its plant is she using? Bagian mana dari setiap tanaman yang digunakan dari gambar ini? Namanya menggunakan bagian apa untuk masak sayur ya? Oke, buat garis ya, kamu cocokkan ya keterangan ya dia tumbuh dari mana sama tumbuhannya. Namanya Tono sedang belanja nih, misalnya dia belanja kacang-kacangan, belanja umbi sama ubi sama ya. Terus masak apa lagi nih? Kubis ya. Oke, kubis dan bunga kol, cauliflower and celery. Nah, ini lagi ya. Tapi kita harus tahu. Nah, si ubi ini tumbuh dari atau berkembang biak dengan cara apa? Ya, dia tumbuhnya dari akar. Dia tumbuh dari akar. Jadi si ubi ini dia tumbuhnya dari akar atau berkembang biak dengan akar. Oke, kemudian selanjutnya seledri. Oh, ini dulu ya. Beans, kacang-kacangan ini tumbuh dari biji. Kamu tarik garis kacang-kacangan tumbuh dari biji. And ini dia. Seledri atau seledri dia tumbuh dari batang. Tahu kan seledri yang warna hijau yang ditaburi di atasnya? Nah, itu adalah seledri. Dia itu tumbuh atau berkembang biak dari batang. Ya. Kemudian bunga kol, cauliflower. Bunga kol yang warnanya putih atau krim gitu ya, nggak kuning-kuning
gimana? Dia itu berkembang biak dari bunga. Ini sama seperti brokoli. Ya, dia tumbuh dari flower, dari bunga. Kemudian atau kubis. Nah, ya, si kubis ini, sayuran ini dia berkembang biak atau tumbuh dari daun-daun. Makanya seperti lembaran-lembaran daun kan. Nah, ya, ini sudah tahu ya. Tumbuhan itu enggak mesti semua tumbuh dari biji, ya. Ada yang dari akar, ada yang dari batang, dari bunga, dari daun, dari biji-bijian. Jadi ini kamu suruh gambar atau kamu cari gambar sendiri pun boleh. Seperti biasa nanti kamu tempel di buku kamu sendiri, tapi dengan rapi ya. Carilah ya bagian tanaman ya yang biasanya bisa ditumbuhi oleh tumbuhan. Misalnya bagian tanaman akar. Ya, nama tumbuhannya apa? Tumbuhan yang tumbuh dari akar. Nah, tumbuhan yang tumbuh dari akar misalnya wortel. Kamu tempel gambar wortel. Tumbuhan yang tumbuh dari batang. Boleh kamu gambar seledri ini boleh. Seperti penyanyi boleh. Bebas ya, tinggal pilih yang mana. Kemudian tumbuhan yang tumbuh dari daun-daun. Ini ya. Jadi boleh ini dari daun, pilih saja. Kamu juga boleh cari gambar lain. Tumbuhan apa yang tumbuh dari daun? Nah, kemudian tumbuhan yang tumbuh dari biji. Banyak, boleh pohon mangga, boleh pohon jeruk, boleh kacang-kacangan, sayuran ya. Boleh tanaman tomat, boleh. Boleh. Ini tidak ada masalah ya. Yang terakhir adalah flower. Tumbuhan apa yang tumbuh dari bunga? Brokoli, cauliflower, boleh, bunga kol, boleh, brokoli, boleh. Bebas. Jangan lupa tulis namanya. Dia tumbuh dari mana? Nah, ya. Celery tumbuhnya dari batang. Oke. Kita next 26. Plants around us. Ada 5 soal di sini. Ya. Ada 5 soal. Kita bahas. Circle the letter of the correct answer. Okay, number 1. Plants may be different from one another, but the blank of the parts of their parts are the same. Ya, tumbuhan kemungkinan itu berbeda satu sama lain. Ya, tumbuhan itu nggak sama, berbeda. Namun, ya, namanya atau bagian-bagian tumbuhan sama. Misalnya ada daun, batang, bunga, akar, begitu namanya sama, tapi dia bentuknya berbeda. Ya, nggak semua daunnya sama, bentuknya tidak, tapi bagiannya sama, nama bagiannya sama. Jadi kamu bilang name. Ya, number 2, a plant with red flowers and a plant with yellow flowers are different in the blank of the flowers. Jawabannya adalah color. Ya, tumbuhan dengan bunga yang warnanya merah, warnanya kuning, ya, itu bisa berbeda warnanya. Bunganya sama, tapi bisa juga berbeda warnanya ya. Ada yang merah, ada yang kuning. Oke? Warnanya bisa berbeda. Kita lanjut ya, number 3. The blank of a plant takes up water from the soil. Akar tanaman itu dapat mengambil air dari dalam tanah. Oke? Oke? For we can also eat the root of plants like carrots and vegetables. Ya, kita bisa menemukan akar tanaman seperti contoh semuanya adalah wortel sebagai sayuran. Number 5, a big plant and a small plant are different in size. Ya, tumbuhan ada yang besar, ada yang kecil. Kenapa? Karena berbeda ukurannya. Cuma perbedaannya ukuran saja. Ya, yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar dan kecil. Oke. Now,
D. Part D. Okay. Complete the sentence. 6. A shifting is a baby plant with a small stem and leaf. Okay. Bibit tanaman adalah atau merupakan tanaman kecil, ya, dengan mempunyai batang yang kecil dan daun-daun yang masih atau masih kecil, namanya bibit. Oke, kesamba atau tunas. Number 7, when a seedling starts to grow from a plant, we say it's germinating. Oke, nah, pada saat calon bibit atau calon tanaman baru, ya, calon tanaman baru memulai tumbuh. Nah, ya, memulai tumbuh atau timbul di permukaan tanah, ya. Kita bisa menyebutkan namanya adalah kecambah, ya. Kita sebut saja nama tumbuhan itu adalah kecambah atau tunas, ya, boleh. Tunas, oke. Untuk number 8, can look the same if they are from the same type of plant, ya. Jadi tumbuhan ini terlihat mirip, ya, terlihat sama, ya, apabila satu induk yang sama, satu jenis yang sama, begitu. Oke, bisa dipahami? Saya sekian dulu dari saya hari ini topiknya, ya, sampai di halaman 26. Oke, semoga bermanfaat. Saya undur diri. Bye.